Film Angel Warrior dirilis pada tahun 2013 yang disutradarai oleh Wayang Pu. Film ini menceritakan petualangan Angel Warrior ke hutan tempat tinggal suku harimau yang terdiri dari Bai Su, merupakan pimpinan kelompok petualangan ini. Ah Ta, wanita penuh semangat. Yan Yan, sangat hebat dalam kungfu Cina. Tong Tong, merupakan seorang arkeolog yang penyabar. Dan Ding Dang yang bekerja menjual pakaian lewat internet. Lalu Lo Ying bertindak sebagai pendamping. Inilah alur cerita film Angel Warrior. Sebelum ke TKP, jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar channel ini terus eksis. Scene diawali ketika tim Angel Warrior berada di rumah makan Tan Kai Seafood di pantai Pattaya, Thailand. Sambil makan-makan seafood, mereka berkeinginan untuk pergi ke sebuah hutan misterius yang belum banyak dikunjungi orang. Singkat cerita, akhirnya mereka pun pergi menuju hutan misterius yang dipandu oleh Asen, yang merupakan anak kepala suku harimau. Dalam perjalanan, Asen bercerita tidak ada yang bisa masuk ke dalam hutan kalau bukan dia yang membawanya. Setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka sampailah ke TKP. Sambil bercanda gurau, mereka begitu menikmati keindahan hutan misterius yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon yang cukup berumur. Angel Warrior sangat menyukai petualangan mereka kali ini. Sambil canda gurau satu sama lainnya, Angel Warrior sangat mengagumi akan keindahan hutan misterius ini. Di tengah perjalanan, matahari pun sudah hampir terbenam. Lo Ying lalu memasang tenda untuk peristirahatan mereka. Malam pun tiba. Namun tengah malam yang dingin, mereka dikejutkan oleh bunyi suara. Spontan Lo Ying dan temannya yang lain keluar. Ternyata seekor harimau sudah ada di depan mata. Tiba-tiba anak buah Dennis langsung menembaknya. Untung Lo Ying dengan cepat berusaha untuk menghalanginya. Keributan pun terjadi. Namun Dennis cepat turun tangan. Keesokan harinya, setelah kejadian itu, tim Angel Warrior dan Lo Ying memisahkan diri dengan Dennis beserta anak buahnya. Perjalanan dilanjutkan. Semakin masuk lebih dalam ke jantung hutan, suasana terasa lebih mencekam. Mereka tidak menyadari kalau suku harimau sudah begitu banyak memasang ranjau di dalam hutan tersebut. Tiga dari 5 anggota Angel Warrior terkena renjorotan yang mematikan. Mereka sulit untuk melepaskan diri dari lilitan rotan tersebut. Lo Ying menyuruh teman-temannya untuk tenang, sembari berusaha untuk menyelamatkannya. Alhasil, Lo Ying sukses melepaskan teman-temannya tersebut dari lilitan rotan. Tapi tak lama berselang, tiba-tiba mereka dilempar dengan lemparan tombak dan hujanan anak panah dari suku harimau. Melihat kejadian ini, Angel Warrior berusaha lari, tapi sebagian mereka tertangkap dan kena ranjau. Namun Lo Ying dan Bai Su masih bisa lolos dari jebakan ranjau dan tombak yang mengarah kepadanya. Tapi sayang, sebagian teman-temannya tertangkap oleh suku harimau. Lo Ying berusaha untuk melakukan perlawanan dengan terlebih dahulu menyuruh Bai Su untuk pergi. Dengan kemampuan ilmu bela diri yang dimiliki Lo Ying, satu persatu suku harimau bisa ia taklukkan. Scene berpindah di mana Dennis dan anak buahnya juga diserang oleh suku harimau. Dennis dan anak buahnya berusaha untuk melakukan perlawanan, tapi semua sia-sia. Mereka tidak bisa mengalahkan suku harimau. Untungnya Dennis bisa lolos. Di waktu yang bersamaan, Lo Ying kembali diserang.
namun lagi-lagi ia bisa mengatasinya. Dengan menggunakan bahasa tubuh, Loing meminta untuk tidak mengganggunya. Namun ratu tidak mau tahu. Ia tetap menyerang Loing. Perkelahian pun terjadi meski tidak sebanding. Loing punya kesempatan untuk menghabisi ratu, namun ia tidak melakukannya. Loing memutuskan untuk pergi. Di saat Baisu lari, tiba-tiba Loing menariknya untuk mengajaknya sembunyi. Sambil melihat kondisi di sekelilingnya, akhirnya mereka istirahat di sana sampai pagi. Namun ketika Baisu terbangun, ia langsung pergi dan maksud ingin membantu teman-temannya yang ditawan oleh suku harimau. Namun dicegah oleh Loing. Baisu terlihat begitu kesal. Sin beralih ke Dennis yang setelah lolos dari maut langsung pulang menjumpai papanya. Dennis menceritakan semua kejadian yang ia alami bersama teman-temannya di hutan misterius. Banyak di antara teman-temannya yang hilang, bahkan ada yang terkubur. Namun bapaknya nggak mau tahu, bahkan ia memarahi Dennis karena orang-orang kepercayaannya dan modal yang telah ia keluarkan hilang. Pukulan pun mendarat di pipi Dennis, lalu papanya menyuruh Dennis pergi. Dennis pun pergi dengan hati yang penuh dendam. Scene berlanjut di mana Angel Warrior ditahan. Sambil istirahat, Loing dan Baisu menyusun strategi untuk melepaskan 3 temannya yang sedang ditawan. Malam begitu dingin, Loing membuat unggunan api untuk membuatkan minuman panas untuk Baisu. Setelah itu, Loing menyerahkan jaketnya pada Bause. Keesokan harinya, Loing dan Baisu sudah sampai ke tempat teman-temannya ditawan. Lalu Loing memberikan arahan kepada Baisu. Aksi penyelamatan pun dimulai. Situasi terlihat aman. Loing menyuruh Baisu untuk melepaskan teman-temannya. Tapi akhirnya ketahuan juga. Mereka berusaha lari, tapi rasanya percuma karena mereka sudah dikepung. Tiba-tiba orang terkuat suku harimau yang bernama Ali Ao terjun dari atas pohon dan mengajak duel Loing. Loing pun siap untuk melayaninya. Perkelahian pun dimulai. Serangan demi serangan silih berganti. Tiba-tiba Ali Ao bangga. Ia bisa mencopot jaket Loing. Tapi Loing dengan santai mengangkat jimat Ali Ao yang diambilnya. Ali Ao makin marah. Dia berusaha untuk menyerang Loing lagi. Akhirnya perkelahian terhenti ketika anak suku harimau yang dipanggil Ratu datang. Ratu menukarkan kembali pisau yang tertukar ketika ia kelahi dengan Loing. Keadaan pun menjadi berubah 360 derajat. Mereka disambut dengan baik oleh suku harimau. Ali Ao dan Loing mulai akrab. Bahkan Ali Ao mengakui kekalahannya. Pesta semalam suntuk pun dilakukan. Di saat yang lain asik nari-nari, kepala suku harimau pun asik menceritakan asal-usul suku harimau ke Angel Warrior. Namun kebahagiaan hanya berlangsung sesaat. Keesokan harinya, orang bayaran ayah Dennis datang. Di mana Dennis sudah duluan datang ke lokasi. Look like big bird nest. Dennis pun memberikan isyarat berupa tembakan ke udara. Tiba-tiba, tembakan membabi buta datang dari atas helikopter, dari anak buah ayah Dennis. Anak suku harimau pun kaget dan takut. Rumah suku harimau pun hancur berantakan, korban tak terelakkan. Semakin lama, tembakan semakin membabi buta. Rumah suku harimau rata dengan tanah. Sambil berlari, suku harimau dan Angel Warrior berusaha mengambil senjata. Namun tembakan dari atas helikopter membuat situasi semakin parah.
Korban pun mulai berjatuhan di mana-mana. Mereka mulai melakukan perlawanan, namun mereka kalah dalam persenjataan. Banyak di antara suku harimau merenggut nyawa. Angel Warrior pun berusaha lari untuk menyelamatkan diri sambil memberikan perlawanan terhadap anak buah ayah Dennis yang terus mengejarnya. Satu persatu anak buah ayah Dennis mati dibuatnya. Ali Ao mulai menunjukkan kehebatan ilmunya. Satu persatu anak buah ayah Dennis tewas di tangannya. Namun lawan yang dihadapi menggunakan senjata. Ali Ao berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Anak-anak suku harimau hanya bisa menangis melihat kejadian ini. Perkelahian sengit terjadi antara seorang cewek yang merupakan anak buah ayah Dennis melawan ratu. Meskipun ratu pada akhirnya bisa membunuh cewek tersebut, namun teman ratu, ayah, akhirnya meninggal juga. Ratu begitu terpukul. Loing datang membantu Ali Ao di mana posisinya tidak menguntungkan. Ali Ao menyuruh teman-temannya yang lain untuk lari melalui terowongan. Setelah semuanya masuk, Ali Ao kembali menutup pintu terowongan tersebut. Ali Ao berusaha menghadapi anak buah ayah Dennis sendirian. Tembakan yang bertubi-tubi mengenai tubuh Ali Ao membuatnya pun tewas. Helikopter anak buaya Dennis masih berputar-putar di udara. Upaya pelarian Angel Warrior dan suku harimau terlihat oleh Papa Dennis. Dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisinya. Namun Loing berusaha untuk menahan upaya pengejaran yang dilakukan oleh anak buah Papa Dennis. Satu persatu anak buah Papa Dennis merenggang nyawa dibuat oleh Loing. Perkelahian sengit terjadi antara Loing dengan si botak. Sama-sama memiliki ilmu bela diri yang mumpuni, namun sebuah tusukan pisau ke perut botak membuat botak terkulai mati. Namun teman-teman botak terus melakukan perlawanan. Karena jumlah yang dihadapi terlalu banyak, Loing berusaha untuk melarikan diri, namun terus dikejar. Sambil berlari, Loing terus memberikan perlawanan sambil melempar pisau ke arah anak buah ayah Dennis. Akhirnya terjadi duel sengit antara Loing dengan salah satu anak buah Papa Dennis. Duel pukulan silih berganti, meskipun sama-sama terluka, namun perkelahian belum melihatkan tanda-tanda akan berakhir. Hanya mengandalkan tangan kirinya, Loing berusaha menangkis setiap serangan yang ditujukan kepadanya. Tiba-tiba Dennis mendapat kesempatan menendang yang mengenai rahang musuhnya. Musuhnya pun is dead. Dennis keluar dari persembunyiannya dan langsung menembak Loing. Loing masih bisa bertahan ketika Dennis mau menembak untuk kedua kalinya. Tiba-tiba Dennis diserang oleh harimau. Dennis kaget, anak buahnya pun dihajar oleh harimau. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Bowser untuk membawa lari Loing dengan cara menggendongnya. Karena pendarahan begitu banyak, Loing pun menghembuskan napas terakhirnya. Angel Warrior dan suku harimau begitu bersedih. Upacara kematian pun mereka lakukan atas kematian Loing. Mereka berdiri sambil mengarah ke ungguan api yang membakar jasad Loing. Kematian Loing membuat Ratu marah-marah pada Asen. Karena Asenlah penyebab semua itu terjadi. Untuk teman-teman Ratu bisa menenangkannya. Tiger Tribe. Scene berpindah di mana ayah Dennis kembali marah-marah padanya. Sebuah temparan kembali mendarat di pipi Dennis. Dennis tidak menerima perlakuan ayahnya. Dennis pun melakukan perlawanan dan menghajar ayahnya habis-habisan.
Dennis menyuruh pacarnya untuk menembak ayahnya yang sebenarnya adalah ayah angkatnya. 2 kali tembakan, ayah angkatnya pun mati. Singkat cerita, pencarian harta karun pun mulai dilakukan Dennis. Alat berat mulai bekerja. Betul saja, baru beberapa galian batu mulia sudah ditemukan. Dennis begitu bahagianya. Sementara itu, Asen melakukan persiapan untuk melakukan penyerangan. Angle warrior yang dilatih oleh Asen juga siap untuk melakukan pembalasan. Sebelum melakukan penyerangan, Ratu memberi Asen semangat 45. Setelah itu, Asen melihat kesiapan Angel Warrior. Malam pun tiba, penyerangan pun akan dilaksanakan. Ratu ikut memberi semangat yang diiringi dengan mantra-mantranya. Akhirnya Angel Warrior dan suku harimau yang tersisa melakukan penyerangan ke base camp tempat Dennis mencari harta karun. Pertempuran pun tak terelakkan. Satu persatu, anak buah Dennis dihabisi oleh Ratu dan Angel Warrior. Ranjau yang dipasang Asen begitu banyak membunuh anak buah Dennis. Satu persatu mereka terkena ranjau. Anak panah Angel Warrior hampir semuanya kena sasaran. Rasain. Begitu juga dengan Asen. Dengan bermodal panah dan keahlian ilmu silat yang dimilikinya, satu persatu anak buah Dennis tewas di tangannya. Seperti kerasukan setan, Asen terus menghabisi satu persatu anak buah Dennis dengan jurus lompatan harimaunya tanpa ampun. Asen ingin membayar kesalahan yang telah ia perbuat. Perjuangan Angel Warrior dan Ratu pun tak kalah seru. Mereka saling bahu-membahu dalam menghabisi musuh. Mereka tak memberi kesempatan sedikit pun bagi musuhnya untuk melakukan penyerangan. Ratu pun menjerit histeris. Melihat temannya banyak yang mati, Dennis siap-siap untuk melarikan diri. Dengan terlebih dahulu mengumpulkan batu permata yang berhasil didapatkannya. Belum sempat Dennis lari, Bose melemparkan pisaunya ke arah Dennis. Dennis pun menarik pacarnya untuk dijadikan tameng. Sambil melepaskan tembakan, Dennis berusaha untuk lari. Meskipun Bose sudah kena tembak, namun ia terus memberikan perlawanan pada Dennis. Pisau Bose mengenai dada Dennis. Dennis pun lari menuju tempat pesawatnya parkir, namun Angel Warrior dan HR terus mengejarnya. Sesampai dalam pesawat, Dennis langsung menyalakan pesawatnya. Dari arah belakang, Angel Warrior terus mengejar dengan menggunakan kuda. Angel Warrior semakin mendekati pesawat yang dibawa Dennis. Baru saja pesawat Dennis mau terbang, tiba-tiba harimau melompat dari depan yang mematahkan sayap pesawat Dennis. Pesawat Dennis pun terbakar dan Dennis is dead. Sebuah ending yang top marko top. Jadi, jangan merusak habitat suatu suku hanya untuk memperkaya diri sendiri.